Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa dalam ajaran agama ini ada dua pembagian. Yang pertama namanya azimah, hukum asal. Yang kedua namanya rukhsah, yakni hukum keringanan, kelonggaran agama. Tidak menyulitkan agama ini. Di antara rukhsah itu adalah diizinkan bagi orang bepergian untuk mengerjakan solat secara qasar, sebagaimana pada uraian sebelumnya. Bagi seorang musafir dengan aturan yang ditentukan oleh agama, bolehlah dia mengerjakan solat 4 model, 4 cara. Yang pertama namanya tamam, yakni solat biasa, kayak di rumah. Dhuhur 4 di waktu dhuhur, asar 4 di waktu asar, maghrib 3 di waktu maghrib, isya 4 di waktu isya, subuh 2 di waktu subuh. Normal aja, namanya disebut tamam. Kemudian boleh juga mengerjakan secara jamak, yakni menggabung 2 solat dalam satu waktu. Bolehlah dia jamak takdim, aturannya udah diurai. Bolehlah dia jamak takhir, aturannya juga sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah mengqasar. Boleh dikerjakan secara qasar saja. Artinya qasar memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tanpa menggabung solat. Ketemu dhuhur, berhenti solat dhuhur 2 rakaat, salam, pergi lagi, ketemu asar, solat asar 2 rakaat, ketemu maghrib, solat maghrib 3 tentu, ketemu isya, mampir solat isya 2 rakaat, ketemu subuh, solat subuh tentu 2 rakaat. Itu namanya qasar saja, tanpa jamak. Yang keempat jamak plus qasar. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji syarat-syarat kebolehan mengqasar salat. Mengqasar salat. Jadi kembali, qasar itu artinya pendek. Orang pendek namanya qasir. Orang jangkung namanya tawil. Segitu, jangkung. Pendek qasir. Orang pendek, pendeknya sendiri qasar, artinya pendek. Tapi yang dimaksud dengan qasar itu solat yang 4 bisa dipangkas 50% tanpa ada penggabungan waktu. Waktunya normal, namanya disebut qasar saja. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah
in khiftum an taksuru in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah, apabila kamu bepergian di muka bumi, tidak mengapa kamu sholat secara qasar, boleh jika takut ketemu musuh. Maka ayat itu berbicara tentang kebolehan mengerjakan sholat secara qasar. Tapi untuk kita bisa mengerjakan sholat secara qasar ini ada syarat-syarat tambahan daripada syarat-syarat sholat yang umum. Kalau sholatnya suruh ngadep kiblat, suruh ini, suruh itu umum. Ini tambahan gara-gara ngerjain sholatnya secara qasar. Ada tambahan peraturan. Tambahan peraturan yang harus diingat, yang kalau tidak dikerjakan satu aja aturan yang akan diterangkan ini, maka qasornya enggak jadi. Ingat, qasornya enggak jadi. Kalau enggak jadi berarti sholatnya biasa, tamam, normal aja. Sedikit saya kambuh ya. Ada berapa syaratnya? Matan Safina menjelaskan bahwa ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Ada 7 syarat untuk kita boleh mengerjakan sholat secara qasar. Tapi kata Syekh Nawawi bukan 7, ada 11. Ada 11 aturan yang harus dipenuhi kalau kita pengen ngerjain sholat secara qasar. Ini paten, kita ndak boleh ndak. 11 ini harus ada. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila mana syarat itu hilang, maka qasornya tidak ada yang dipersyaratkan. Mana itu syaratnya? 1, an yakuna safaruhu marhalataini. Untuk kita bisa melaksanakan qasar, jarak tempuh perjalanan dari rumah dia menuju tempat yang dituju kudu mencapai 2 marhalah. 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu kalau pakai hitungan kita? 1 marhalah itu 45 kilometer. 1 marhalah itu 45 kilometer, kata Muallim Syafi'i Adam itu 45 kilometer. Jadi 2 marhalah itu berapa? 90 kilometer. Kudu ada tuh jarak tempuhnya segitu, 90 kilometer.
Ay yaqinan, yakni 90 ini kudu yakin. Ragu aja nggak boleh. Ragu. Ada belum ya? Begitu kata kita. Dari sini sampai Cirebon. Kata kita ada belum ya? Tuh. Ada belum. Namanya enggak yakin. Enggak boleh mengerjakan sholat secara qasar buat kita karena enggak yakin. Walaupun nyatanya ada, karena kita syak, nggak bisa. Kudu benar-benar yakin 90 km. Nggak boleh kaya-kaya, nggak ada kaya-kaya. Gitu. Sekarang mau gampang, buka aja mapnya. Oh iya ada, begitu. Gitu. Jangan jamnya. Jam dari sini ke Blok M juga kalau pagi mah panjang, apalagi pasar merah lama begitu. Jadi kilometernya kudu 2 marhalah, kurang nggak ada qasar. Beda sama jamak, beda kan udah kelewat. Kalau jamak ada namanya safar qasir, perjalanan pendek. Kita nggak ada. Pokoknya minimal yang harus ditempuh 90 km. 2 marhalah. Baru kita boleh qasar. Ini yang harus dicatat adalah jarak tempuh. Itu an yakuna safaruhu. Jadi ada oleh perjalanannya. Maksudnya perjalanannya tuh jarak tempuh perjalanan 2 marhalah. Sebab jarak itu ada 2. Ada jarak tempuh. Jarak tempuh itu namanya jarak tempat. Ada namanya jarak waktu. Yang jadi patokan bukan waktu, tapi jarak tempuh, jarak tempat yang harus kita paranin. Berapa meter gitu, berapa kilo gitu. 90 kilo ya 90 kilo. Benar enggak begitu? Itu satu. Sehingga adapun jarak waktu enggak dihitung. Bagaimana sekarang pakai pesawat? Dari sini ke Bandung juga lah paling timbang 1/2 jam. Dari Halim Perdana Kusuma menuju Bandung kalau pakai pesawat 1/2 jam. Pakai kereta cepat katanya 2 jam. Saya sebelum nyobain begitu. Ada kereta cepat. Udah jadi. Oh udah. Kenapa? Oh belum naik. Nyobain lah. Ada subsidinya. Jadi bagaimana tuh ke Bandung 1/2 jam? Bolehkah kita mengqasar? Boleh aja. Masalahnya jarak tempuh, bukan jarak waktu. Waktu mau bonus. Uang qasar aja Sayyidina Umar pernah nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata
Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini Allah dalam Al-Quran nih ngomongin qasar pakai catatan. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Kalau takut ketemu musuh, bila Anda berjalan di muka bumi, boleh mengqasar salat jika takut ketemu musuh. Kata Sayyidina Umar, sekarang kan udah aman Nabi, udah nggak ada musuh, jadi masih boleh nggak nih qasar? Kata Nabi, hadhihi sadaqatun minallah ya Umar, faqbalu sadaqatah. Ini hadiah dari Allah, walaupun udah aman, perjalanan gak mengerikan, ajaran qasar masih ada. Yang penting jarak tempuhnya 2 marhalah. Bagaimana kalau cuman bisa semenit? Kata Syekh Nawawi, walau qata'a hadhil masafata fi lahdhatin, sekalipun dia bisa menempuh jarak 90 km itu 1 menit doang, boleh, karena bukan jarak waktu tapi jarak tempuh, jarak tempat. Waliullah ada yang diberi karamah oleh Allah, namanya Tayyul Makan. Di antara keramat wali-wali itu dikasihlah oleh Allah kelebihan namanya Tayyul Makan. Bahasa Jawanya aji lipat bumi, begitu. Aji lipat bumi. Jadi sehingga wali-waliullah itu yang dikasih karamah oleh Allah Tayyul Makan, bumi itu segede tampah, segede nampan maulid tuh. Nampan, gedenya bumi ini segede nampan. Jadi kita nampan nih, panitia mau ngambil nampan tuh dari pinggir nampan sampai nampan yang satunya tuh, pinggiran yang satunya perlu berapa langkah? Perlu berapa langkah? Perlu berapa langkah? Ini ada nampan, tahu nampan enggak? Ente pengen ngelangkahin nampan tuh berapa kali langkahan? Sekali. Itulah wali. Wali itu begitu. Selangkahan aja nyampe Mekah aja. Begitu namanya disebut Tayyul Makan, wadiullah. Ada no di Tangerang tuh Syekh Hasan Basri, begitu dari Mekah ke Cakung Tangerang, selangkah dong nyampe aja. Begitu. Jadi namanya Karamatul Aulia, Syekh Hasan Basri. Selangkahan doang. Jadi kecepatannya namanya kecepatan cahaya. Diberikan oleh Allah kecepatan cahaya. Jadi per detik aja ribuan kilometer. Jadi wali itu begitu. Bagaimana ada wali dari sini nih
jam 12, dohor jam 12:01. Dia mau ke Lombok, selangkah dong udah di Lombok. Dari Lombok. Begitu. Itu gimana? Boleh nggak qashar? Boleh. Orang Jakarta sampai Lombok tuh ada nggak 90? Ya lebih. Ya. Boleh. Kalau dia begitu, yang penting jarak tempuhnya 2 marhalah ke atas. Sakit gigi saya. Likaunihi min ahlil khutwah, karena dia wali golongannya ahli satu langkahan. Boleh. Yang penting ada 2 marhalah. Wali boleh aja qashar. Kan kagak capek-capek amat. Ya enggak apa-apa, enggak capek. Begitu. Tapi kan sebelum itunya capek, dia zikirnya lama. Iya. Iya, susahnya. Begitu kan lama dia zikir. Kudu puasa bertahun-tahun. Kan kita puasa sebulan aja, kalau ada yang lebaran duluan pengen ikut ya kan. Begitu, benar enggak? Lah kita kagak masuk di wali yang kayak gini. Selangkah. Kata teman kita, saya cuman 3 langkahan lah antara Banten Jakarta. Itu tinggalnya di kebun kopi. Itu yang kayak begitu. Di batas, di batas. Iya, di batas. Enggak apa-apa. Baik yang ditempuh tuh jarak tuh adalah lautan, lewat pulau atau ke daratan, terserah. Yang penting rumusnya 90 km. Gigi saya sakit, gigi saya. 90 km. Berapa 2 marhalah? Ini kan belum ada meter-meter zaman dulu. 2 marhalah itu perjalanan 2 siang. Unta beban, unta dikasih beban, kasih muatan kayak tronton gitu, kasih muatan, jalan aja dengan pakai mampir makan, mampir minum, ya istirahatlah biasa normal. Itu menempuh jarak 2 siang. Malam istirahat nih, sekarang malam jalan, siang kemudian ketemu maghrib, ngeri takut hutan belantara, istirahat, besok ditempuh lagi 2 siang atau 2 malam. Sama, kalau mau malam, siang istirahat, malam lagi, itu 2 malam. Atau sehari semalam, siang malam. Begitu. Dengan rumusan pakai mampir, pakai jalan, pergi jalan, begitu. Makan, minum, ya istirahat, pen pipis, normal dah. Itu yang disebut 2 marhalah tuh kayak begitu. Dulu ada kiai di Banten, punya unta, dites. Makanya 1 marhalah tuh 45 km. 1 marhalah 45. Jadi siang semarhalah 45. Besok siang 45 lagi. Itu begitu, 45 lagi. Wa qaddaraha Aliyun Asyabramalisiyu bisnataini wa isrina sa'atan wa nisfin. Imam Ali Shibramalisi, ulama besar Mesir yang mensyarahi Nihayatul Muhtaj Imam Romli, dalam kitab fiqih Syafi'i menjadi rumus Ain Shin. Kalau ada dalam kitab fiqih Syafi'i pakai kode Ain Shin, maksudnya Imam Ali Shibramalisi. Begitu.
itu beliau pernah mengukur dengan jam. Kala itu sehari semalam itu dengan perjalanan normal, pakai berhenti, pakai segala macam tuh, jalan kaki itu ditempuh 22 jam setengah. Artinya enggak sehari semalam dengan jam kan 24 jam ya kan? Enggak. Ini enggak 24 jam, 22 jam setengah. Bila jalan tuh. Jalan kaki dengan begitu tuh 22 jam. Uji cobanya beliau ngetes kiai. 22 jam setengah. 22 jam setengah. Mungkin kalau Anda mau ukur lebih begitu. Kan Anda rumahnya dekat ke masjid aja pakai motor ya kan. Itu ngasonya pasti banyakan. Enggak kayak Yai ya kan. Yai ini aja 22 jam jalan. Itu 22 jam tuh dengan ngaso, ngeteh, terjalan. 22 jam untuk menempuh kurang lebih 2 marhalah. Zaman dulu ya dengan mobil cepat, apalagi tol, ya Allah. Tapi jangan tol dalam kota, itu cepat. Singkatnya biar gampang, jarak tempuhnya minimal 90 km. Satu syaratnya. Ini kalau mau ditambahin udah 2 syarat itu. 90 km, keduanya kudu yakin. 90 km-nya tuh kudu yakin. Apa yakin? Kalau ragu enggak boleh qasar, walaupun nyatanya sudah begitu. Tuh kudu yakin. Kedua, perjalanannya mubah. Mubah tuh bukan maksiat. Arti mubah di sini bukan maksiat. Perjalanannya boleh. Boleh nih menurut siapa? Menurut anggapan dirinya. Walaupun menurut hakikatnya haram, masih boleh. Yang penting menurut kita perjalanan ini boleh. Agama terima. Sebab nahnu nahkumu bidzawahir wallahu subhanahu wa ta'ala yatawallas sarair. Kita menghukumi berdasarkan data yang ada, zahir saja. Urusan hakikat, urusan Allah. Kita data. Jadi datanya boleh dalam anggapan kita, walaupun hakikatnya haram. Hakikatnya enggak apa-apa, masih boleh qasar. Yang penting dalam anggapan kita boleh, walaupun hakikatnya masih boleh. Kayak bagaimana? Ada seorang raja ngutus kita dari Jakarta. Kata raja, nih bawa surat. Suruh bawa. Mana? Batam.
Apa? Iya, iya, nenek rempong. Jakarta sampai Kepri itu bukan 90 lagi, ratusan kilo. Peginya ribuan. Kita nggak tahu nih isi surat nih isinya apa. Isi suratnya puting. Apanya? Oh, piting. Ya Allah. Begitu. Isinya udah piting aja. Isinya enggak boleh. Enggak boleh. Isinya disuruh ngusir orang. Usir. Isinya kita enggak tahu. Bawa surat aja. Kita suruh ke sono. Kita enggak tahu. Tapi jarak tempuhnya 90 km. Enggak apa-apa. Bawa surat. Kan kita enggak tahu isinya. Anggapan kita namanya surat berharga. Boleh. Begitu. Atau nyuruh bunuh orang isinya. Ini kalau udah sampai suratnya. Lo bunuh dia. Isinya kan haram isi surat. Karena suruh bunuh orang, maka jalannya ini sebetulnya cuman kita nggak tahu, anggapannya maka masih boleh mengerjakan secara qasar. Kenapa? Karena mubahan fi dhannihi, mubah pada anggapan kita, sekalipun sebetulnya bukan mubah pada kenyataannya. Dikasih contoh sama Syekh Nawawi, seperti sebagian raja nyuruh orang bawa surat, yang isi suratnya suruh bunuh orang, yang isi suratnya suruh ngusir orang dari bumi yang ditempatin beratus-ratus tahun. Nih wali juga. Yang bawa kagak tahu, maka yang bawa fayak suruh boleh qasar. Kenapa? Perjalanannya mubah dalam anggapan dia, keyakinan dia. Karena perjalanannya mubah, dia yakini. Begitu juga kita ikut teman, namanya kita berorganisasi. Bang, apaan? Ikut gua? Ikut. Mau kemana? Ya, mau ke Jawa. Alas Roban. Dah, Jawa. Ini 90 meter. Boleh. Nih, dia ikut. Dia nggak tahu. Ke Jawanya mau Alas Roban mau ngapain? Mau jadi bajing loncat? Mau ngapain? Kagak paham. Pokoknya ikut aja. Ikut begitu. Nah, itu kita enggak mau tahu itu. Perjalanannya 90 km dan boleh. Karena biasanya juga enggak kayak begitu yang kita ikutin. Boleh. Itulah dua syarat. Dan dua syarat nih belum kelar. Belum kelar. Nanti pertemuan mendatang aja. Bacaannya udah habis segitu tuh. Baru dua. Syarat pertama jarak tempuhnya 2 marhalah atau 90 km ke atas. Yang kedua
perjalanannya mubah. Mubah tuh bukan maksiat. Begitu. Jangan mondok sih nggak mubah, wajib, berarti nggak boleh. Bukan. Salah dia, salah. Bukan itu. Bukan dosa. Segini dulu, saya kok gigi saya sakit ya. Wallah a'lam bishawab. Anda tanya jawab, pengennya sih nggak ada saya. Iya. Nggak ada kok gigi saya cenut-cenut.